Ya, 34 gitu. gimana nih dok? Mungkin kan tadi udah sempat bicara tentang isunya Paula, ya kan? Nah, kalau memang terjadinya ada isu di Paula Karangtun ini juga sebelum menikah katanya bahwasannya Mbak Im sudah mengetahui, ya kan? Tapi sebenarnya mungkin dari kacamata dokter sendiri, ketika emang mau menikah itu kan harus cek kesehatan. Kalau memang terjadinya memang ada penyakit itu, baiknya itu seperti apa dan emang bisa hilang dan tidak. Yang kita tahu ya kalau penyakit itu pasti menular. Oke, jadi gini, sekarang kan emang nggak seperti dulu, zaman dulu nggak gitu ya. Zaman sekarang begitu mau nikah otomatis dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu, ya kan? Nah, kenapa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Karena untuk mengurangi resiko kalau emang terjadi pas kebetulan salah satu misalnya terjangkit penyakit yang tidak diinginkan, nanti akan ribut tuh saling menyalahkan, itu gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Terus habis itu juga untuk menjaga kualitas dari si pasangan tersebut. Kemudian juga nanti kan membentuk keluarga. Nah, keluarga itu kan mesti kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi otomatis itu maka dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu, gitu ya. Itu lebih aman ya itu. Nah, kalau misalnya emang kebetulan kalau sebelum pemeriksaan ternyata terdeteksi suatu penyakit, nah itu biasanya bisa diterapi. Nah, di terapi itu tergantung penyakitnya apa nih. Kalau misalnya penyakitnya emang mesti minum obat atau terapi seumur hidup, ya otomatis mesti minum obat dan terapi seumur hidup. Nah, untuk masalah kemudian pasangannya tetap ingin menikah atau enggak, itu tergantung pilihan masing-masing gitu. Karena kan emang sudah jelas, kemudian resikonya mereka udah tahu. Kalau mereka tetap ingin melanjutkan, ya itu haknya mereka gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin masalah kebetulan HIV, penyakitnya terdeteksi HIV. Nah, kalau penyakit HIV itu kan sebenarnya gini, HIV itu kan yang diserang adalah imun tubuh, daya tahan tubuh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orang biasa sakit demam, minum obat terus sembuh, ini kemungkinan kalau HIV karena nggak ada tentaranya, nggak ada imun tubuhnya drop, demam itu lama nggak sembuh-sembuh biasanya. Nah, untuk itu makanya diterapi dan mereka minum obat itu seumur hidup. Nah, sebenarnya sama kayak yang lain-lain, sama bedanya dia minum obat saja. Nah, selain itu juga mesti dijaga gini. Kan HIV itu nggak nularnya gampang nular, misalnya jabat tangan dia nular, dari makanan dia nular, enggak. Itu kan nularnya dari pertukaran sel. Jadi pertukaran sel itu kalau misalnya bisa dari hubungan seks, kemudian ada luka misalnya, terus dari bekas jarum suntik, narkoba, terus pemakaian alat cukur bareng-bareng, kemudian yang intinya itu pertukaran sel itu ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka menjaga disiplin dengan hidupnya, kemudian mereka minum obat, di terapi minum obat, kemudian mereka jaga udah tahu penularannya seperti apa dan tidak melakukan hal yang menjurus yang bisa menularkan orang lain, sebenarnya itu oke gitu. Nah, sekarang juga teknologi udah berkembang gitu loh. Jadi dari dunia kedokteran juga berkembang. Begitu misalnya ada salah satu pasangan kemudian terdeteksi, atau misalnya ada yang terdeteksi kemudian kebetulan hamil, nah itu biasanya dokter akan melakukan terapi yang lebih, jadi ekstra diobservasi dan diharapkan untuk anaknya tidak tertular HIV, itu bisa gitu. Tapi akan diterapi dan diobservasi dan itu terapinya akan lebih khusus biasanya gitu. Ciri-ciri orang terkena HIV itu seperti apa sih, dok? HIV itu gini, kamu periksa sekarang saat ini juga itu belum tentu dia positif. Bisa positif setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian itu baru bisa positif. Kadang-kadang baru terdeteksi positif. Jadi emang dia lama dia untuk terdeteksinya. Nah, ciri-cirinya banyak. Ciri-cirinya misalnya kadang-kadang itu kan karena imun tubuhnya yang drop. Biasanya orang yang tadi orang batuk, demam, biasanya cepat sembuh minum obat, ternyata ini nggak sembuh-sembuh misalnya. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian ternyata badannya makin lama makin kurus. Kemudian gampang sensitif terkena berbagai macam penyakit. Nah, kalau kena penyakit ternyata kok parah penyakitnya, nggak seperti biasanya. Kemudian bisa juga ke kulit banyak, kadang-kadang di terapi pun nggak sembuh-sembuh, mau dari gatal-gatal biasa kemudian bisa jadi timbul jamur, dikombinasi dikasih obat macam-macam nggak sembuh, ternyata begitu dia ternyata imun tubuhnya drop gitu. Jadi faktor-faktor ciri-cirinya itu banyak, nggak tergantung dari dia sedang terkena sakit apa, biasanya itu ketahuan tuh gitu. Kalau udah biasanya dokter tuh begitu
ini sakit kok nggak sembuh-sembuh ya, atau misalnya kok menjurus ke arah sana ya. Dari biasa kan kalau pasien datang kita akan tanya, kita anamnesa dari gaya hidupnya gimana, terus bergaulnya gimana, kerjaannya apa. Itu biasa kita kalau misalnya kemungkinan mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, kita akan menganjurkan untuk periksa hal-hal tersebut. Ini secara general ya, secara umum ya. Jadi begitu seseorang misalnya konsultasi ke dokter misalnya memeriksa, kemudian menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan CT scan atau penunjang lah namanya ya. Nah, begitu si pasien itu melakukan pemeriksaan, otomatis hasilnya kan nanti keluar. Hasil itu keluar biasanya ada dua, satu ditujukan ke si pasien, kedua bisa juga langsung ke dokternya. Ya, untuk kasus tertentu kadang-kadang biar cepat langsung ke dokternya. Nah, dari situ udah hanya sebatas yang tahu itu berarti si pasien, si dokter, atau si petugas labnya. Nah, itu udah jelas peraturannya. Itu tadi salah satu, tadi ditanya etika ke dokter itu apa sih? Salah satu adalah kerahasiaan. Jadi apapun itu rahasia rekam medis itu tidak boleh dibuka dan tidak boleh disebarkan, atau dokter pun ngomong ke siapapun nggak boleh tanpa persetujuan dari si pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya bilang, bahkan kalau misalnya kasus tertentu, si dokter akan ngomong, saya mau kasih tahu orang tua kamu. Ini untuk orang yang sudah dewasa ya, beda kalau anak kecil. Nah, kalau si orang dewasa bilang jangan, ya si dokter nggak bisa langsung memberitahu ke orang tua. Jadi harus dengan persetujuan dari si pasien itu sendiri. Yang beberapa kasus ini real ya, saya ngomong real. Beberapa kasus yang terjadi misalnya ternyata bocor. Yang bocor itu bukan dari dokternya, bukan dari si pasien. Kadang-kadang yang namanya manusia kan kita nggak bisa jaga, mulut manusia itu kita nggak bisa jaga. Kadang-kadang dari nggak sengaja ada petugas yang melihat hasil lab, kemudian langsung cerita ke temennya cerita ke sini, cerita, nanti kadang-kadang di rumah sakit nyebar ke semuanya. Dan dari rumah sakit nyebar bisa aja sampai ke pihak security pun nyebar. Tapi yang pasti untuk rekam medis itu yang aturannya nggak boleh keluar tanpa persetujuan si pasiennya sendiri gitu loh. Nah, ada beberapa kasus misalnya untuk keperluan penyelidikan atau pengadilan. Nah, itu juga harus dengan surat dari pengadilan. Surat pengadilan, kemudian dokter pun nggak bisa tiba-tiba misalnya polisi tiba-tiba minta rekam medis, nggak bisa sembarangan, mesti ada surat dulu dari pengadilan yang menyatakan emang ini boleh dibuka, dan itu pun biasanya si pasiennya dikasih tahu dulu ini akan dibuka karena buat tujuan pengadilan.